Selamat bertemu kembali dengan lanjutan materi masih terkait dengan travel distribution system. Kali ini kita akan membahas tentang pola distribusi atau distribution pattern. Seperti kita ketahui sebelumnya bahwa di dalam distribusi paket perjalanan wisata atau penjualan paket wisata itu berlangsung dari tour operator yang mengemas paketnya, kemudian menjualnya lewat travel agency kepada wisatawan. Sedangkan di negara destinasi atau tujuan, tour operator tersebut bekerja sama dengan incoming agency yang menangani kebutuhan-kebutuhan land arrangement, mencakup hotel, transportasi, entrance fee, tour guide, dan sebagainya. Nah, namun perkembangan kali ini juga cukup dinamis sehingga pola distribusi seperti itu juga banyak berkembang dan mengalami beberapa pergeseran. Baik, kita lihat untuk pola distribusi yang umum yang seperti dibahas di awal pembahasan. Kita menyebutnya alternatif A supaya mudah membedakan ya. Nah, jadi ini sesuai dengan apa yang kita bahas sebelumnya. Jadi tour operator di sini dia mengemas paket wisata ke sebuah destinasi. Nah, ini destinasinya, di mana ada prinsipal atau supplier dari kebutuhan perjalanan wisata yang dikemas menjadi paket. Di antaranya ada transportasi, ini land arrangement ya, ada tour guide, hotel, dan juga tourist attraction yang dikemas oleh sebuah incoming agency atau dikenal juga dengan inbound tour operator ya, untuk pengelola land arrangement-nya. Nah, kemudian untuk penerbangannya, tour operator tersebut ini bekerja sama langsung dengan pihak airlines ya. Ini di negara asalnya, di origin, kemudian ini di destination. Nah, lalu tour operator itu ini membuat sebuah sistem reservasi di mana di situ dijual paket wisata tersebut dan juga jadwal-jadwal keberangkatannya, sehingga pihak travel agency itu bisa menjual paket tersebut ke wisatawan-wisatawan yang ada di dalam jaringannya. Nah, ini travel agency-nya juga bisa lebih dari satu ya. Jadi tour operator itu bekerja sama dengan beberapa travel agency di berbagai wilayah di negaranya. Lalu setelah itu ketika ada wisatawan yang berminat, dia booking lewat travel agency ini, lalu travel agency melanjutkan ke tour operator. Nah, tour operator akan menghubungi airline. Nah, jadi di sini akan ada satu deadline ya, finalisasi jumlah peserta yang akan berangkat. Demikian pula tour operator akan menghubungi incoming agency di destinasi ya, sehingga pihak incoming agency atau inbound tour operator bisa memastikan reservasi untuk transport, kemudian tour guide-nya, dan juga terutama kamar hotel. Nah, ini alternatif yang utama ya, yang kita bahas sebelumnya. Namun dalam perkembangannya ternyata ada pula sistem distribusi yang berlangsung seperti ini. Nah, jadi ini sama ya, tour operator bekerja sama ini di destinasi dengan incoming agency, lalu dia booking ke airlines langsung ya untuk transport dari origin ke destination. Nah, di sini bedanya tour operator itu langsung menjual ke wisatawan ya. Nah, jadi di sini ke wisatawan tidak melalui travel agency. Nah, hal ini juga terjadi sebelum ditemukannya sistem reservasi online ya. Nah, jadi di masa lampau pun ada juga tour operator
yang langsung menjual kepada wisatawan. Nah, harusnya kan dia menjualnya ke travel agency ya, B2B ya, business to business. Nah, tapi ada juga perkembangannya sekarang business to consumer. Jadi tour operator langsung ke wisatawan. Nah, ini semakin diperkuat dengan ditemukannya internet ya. Nah, jadi tour operator bisa membuat sistem reservasi yang diakses langsung oleh wisatawan untuk membeli paket wisatanya. Nah, lalu alternatif berikut, nah ini justru sebaliknya ya. Nah, jadi travel agency yang memang dia sudah punya market ya, nah, dia tidak lagi membeli paket melalui tour operator, tetapi dia langsung menghubungi incoming agency di sebuah destinasi. Demikian pula dengan airlines, nah, dia menghubungi airlines secara langsung ya. Nah, nanti untuk distribusi dari airline ke travel agency itu akan ada pembahasan secara khusus. Ini jadi alternatif C seperti ini. Ini juga dimungkinkan. Jadi di masa yang lalu juga terjadi juga seperti ini. Tapi sekarang diperkuat dengan adanya internet. Lalu yang berikutnya, nah ini jadi incoming agency di sebuah destinasi itu langsung dihubungi oleh wisatawan ya. Nah, jadi misalnya wisatawan di negeri Belanda, mungkin karena sudah beberapa kali datang ke Bali, dia langsung kontak dengan incoming agency di Bali. Sehingga di sini incoming agency ini atau inbound tour operator ya, dia bertindak sebagai menjual langsung ya, sebagai tour operator dan juga sebagai travel agency ke wisatawan ya. Nah, jadi sebaiknya di sini incoming agency dengan bijaksana memberikan harga yang tidak sama atau ya tidak sama dengan tour operator ya. Ketika dia memberikan harga ke tour operator yang juga akan di markup lagi oleh travel agency, nah sebaiknya di sini incoming agency secara bijaksana memberikan harga yang tidak lebih murah daripada yang dijual oleh travel agency di sana. Namun itu juga sulit dikendalikan ya. Kadang-kadang karena memiliki akses langsung, incoming agency ini juga memberikan harga yang sama dengan yang diberikan kepada tour operator. Nah, untuk airline sendiri, dia tidak membeli lewat incoming agency karena ini kan di destinasi ya. Nah, ini ada di origin, sehingga wisatawan langsung membeli tiket pesawat ke airline secara langsung. Nah, tentu harganya juga mungkin tidak terlalu beda ya. Nah, sebetulnya tadi travel agency itu mendapatkan harga yang khusus dari pihak airline. Nah, kemudian di era sekarang apalagi ya, nah ini juga terjadi seperti ini. Jadi wisatawan tidak lagi melalui intermediary, namun mereka langsung menghubungi supplier di destinasi ya, maupun kepada pihak airlines. Jadi dia di destinasi ini dia langsung kontak ke perusahaan transportnya, menyewa transport sendiri ya, lalu menghubungi pemandu wisata. Kalau sudah ada yang kenal biasanya seperti itu ya, mencari hotel sendiri gitu ya, dan juga tiket masuk juga dia bayar langsung di sana. Nah, ini juga bisa terjadi pola distribusi seperti ini. Nah, kemudian pembahasan selanjutnya tentu akan menuju pada apa sebetulnya peran-peran dari intermediary tadi. Nah, contohnya tadi ada incoming agency, kemudian ada travel agency, ada tour operator. Nah, tentunya di industri perjalanan
industri perjalanan wisata ya. Pihak intermediary ini tentu memiliki peran dan juga memiliki value tersendiri atau nilai-nilai tersendiri, sehingga mereka tetap bisa eksis ada di industri ini. Jadi di sini ada supplier, intermediary, dan ada konsumen. Itu bisa wisatawan, bisa corporate ya, bisa pemerintahan dan sebagainya. Nah, demikianlah pola distribusi yang berkembang ya. Nah, sehingga kita perlu mencari tahu kenapa ada intermediary di sini, apa saja peran-perannya, dan juga apa value dari intermediary ini, baik itu bagi wisatawan maupun bagi supplier atau prinsipal. Nah, demikian pemaparan kali ini, semoga bisa dipahami. Sampai bertemu dalam video berikutnya. Terima kasih.